Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita film, kelanjutan dari film sebelumnya, di mana seorang sopir truk kontainer paling berani bernama Mike, dengan heroik berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Setelah kejadian itu, saat ini dia sudah kembali ke rumahnya, untuk mengemasi barang dari adiknya yang sudah meninggal. Seketika Mike teringat dengan masa lalunya, ketika adiknya diterima di militer, dan dia mengantarkannya untuk bertugas. Adiknya itu terlihat sangat percaya diri untuk menuju ke medan perang. Namun sayangnya hal buruk terjadi, yaitu ketika terjun di sana, dia tertembak dan bahkan mengalami trauma pada psikologinya. Dahulu adiknya itu pernah berpesan, jika dia mati, dia ingin abunya ditaburkan di salah satu gunung tertinggi, yaitu Mount Everest. Langsung saja Mike memesan tiket pesawat untuk menuju ke sana. Hanya ini yang bisa dia lakukan, sebagai wujud kasih sayang, sekaligus memenuhi permintaan terakhir dari adiknya. Saat ini Mike sudah sampai di Nepal, yang tentu saja baginya, ini adalah pertama kalinya. Untuk mempermudah perjalanannya, dia juga sudah menyewa seorang pemandu, yang bernama Yang Chen. Walaupun seorang wanita, Yang Chen sudah 10 kali mendaki puncak Everest. Bahkan masa lalunya tidak boleh diremehkan, karena dia adalah mantan militer. Setelah mendengar tujuan dari Mike, Yang Chen sudah menyiapkan transportasi untuk menuju pos terdekat, yaitu menggunakan bus yang dikendarai oleh Spike. Selain mereka, ada juga Profesor Evan beserta anaknya yang bernama Star, yang juga ingin mendaki ke gunung yang sama. Sayangnya Star yang terlalu fokus dengan handphone miliknya, tidak sadar menjatuhkan tas dari Mike, bahkan Yang Chen sampai harus menegurnya. You knocked his bag on the floor. Perilaku buruk itu terbentuk, karena selama ini ayahnya selalu memanjakannya. Selama perjalanan, Spike memberikan segala informasi tentang daerah ini, tentu dengan gayanya yang ramah. Tertarik dengan itu, Mike bahkan sampai mendekatinya, terlebih karena dia juga adalah seorang sopir sepertinya. Semua mengira, perjalanan ini akan baik-baik saja dan tidak ada hambatan. Namun di waktu yang sama di sebuah desa, seorang pengusaha yang bernama Rudra Yash ingin membuat bendungan terbesar di dunia, di tempat ini. Tentu saja hal itu mendapat penolakan dari warga setempat, terlebih oleh sosok terpandang di sana, yang bernama Tuan Ganesh. Selain merusak alam, pembangunan besar-besaran itu akan merubah kehidupan warga di sini, ke arah yang lebih buruk. Rudra sebenarnya juga mengetahui, bahwa rencananya tidak akan berjalan lancar, jika Tuan Ganesh dan keluarganya masih ada. Tentunya dia sudah membuat rencana, untuk menyingkirkannya satu persatu. Saat ini ayah dari Tuan Ganesh, sedang ada di dalam sebuah bus. Anak buah dari Rudra, sudah menghadang bus itu di sebuah lereng bukit yang curam. Tidak ada yang menyangka, orang itu menabrakkan truk yang dikendarainya, dengan tujuan untuk menjatuhkan bus itu ke jurang. Semua orang yang ada di dalam tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka sudah pasrah, jika nyawanya berakhir di sini. Berita kecelakaan itu langsung menyebar, dan sampai di telinga anak dari Tuan Ganesh, yang bernama Vijay. Mendengar itu Tuan Ganesh bisa menebak, siapa otak sebenarnya dari kecelakaan itu. Dia pun berniat untuk bersembunyi, karena mengetahui bahwa dia dan anaknya akan menjadi target selanjutnya. Saat ini Tuan Ganesh sudah ada di sebuah tempat terpencil, sedangkan Vijay ada di pasar untuk membeli perlengkapan. Sayangnya anak buah dari Rudra selalu mengikutinya, dengan tujuan, untuk mengetahui tempat persembunyian dari Tuan Ganesh. Always use the code, yes? Kebetulan Vijay menaiki sebuah bus, yang sama dengan Mike. Orang yang membuntuti juga ikut masuk ke sana, dan sudah bersiap untuk menangkapnya. Vijay langsung dipukul, tetapi semua yang ada di dalam hanya diam saja, karena kedua orang itu mengancam dengan senjata. Agar kejadian ini tidak bocor, handphone dari mereka semua dia kumpulkan, dan dibuang keluar begitu saja. Spike dipaksa untuk merubah rutenya, yaitu menuju ke sebuah daerah, di mana bosnya ada di sana. Mike menyadari, jika mereka semua akan dilenyapkan setelah sampai di sana. Untungnya dia memiliki cara, namun membutuhkan sebuah tongkat, yang ada di salah satu tas penumpang. Melihat kedua penjahat teralihkan dengan kambing yang menyeberang jalan, Yang Chen mengambilkan tongkat itu, dan diberikan pada Mike.
Selanjutnya dia ingin membuat ban dari bus ini terkelupas dengan menyangkutkannya. Asap yang keluar membuat salah satu penjahat curiga dan mendekatinya. Setelah mereka lengah, Yang Chen langsung melawan wanita itu, sedangkan Mike mengurus sisanya. Senjatanya berhasil mereka singkirkan, sehingga kini pertarungan menjadi seimbang. Untungnya Mike memanfaatkan barang yang ada, bahkan dia bisa mengalahkan lawannya tersebut. Selanjutnya dia membantu Yang Chen, karena musuhnya itu lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun karena posisinya 2 lawan 1, pada akhirnya penjahat itu berhasil dilumpuhkan. Sayangnya ban yang tadi terkelupas, mulai membuat bus ini kehilangan kendali. Spike tidak bisa mengontrolnya, yang akhirnya bus ini hampir saja terjun ke jurang. Setelah menunggu seimbang, semua penumpang mulai keluar satu persatu. Mike yang paling terakhir menyadari, jika tempat penyimpanan abu dari adiknya terjatuh. Dia pun harus segera mendapatkannya kembali, sebelum bus ini benar-benar terjun ke bawah. Untungnya dengan bantuan tongkat yang ada, dia berhasil meraihnya, dan segera membawanya turun. Tiba-tiba polisi datang ke sana, sehingga salah satu penjahat yang tertangkap itu langsung diserahkan. Better late than never. Dia adalah kepala polisi di daerah ini, yang bernama Kapten Shankar. Karena bus ini perlu perbaikan yang cukup lama, para penumpang disarankan menaiki bus lain yang sebentar lagi akan datang. Namun Mike akan tetap di sini untuk membantu Spike, terlebih karena dahulu dia juga sering melakukan perbaikan seperti ini. Di antara mereka semua, hanya Profesor Evan yang merasa curiga dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Setelah mengetahui bahwa pemuda yang sebelumnya diserang adalah Vijay, dia langsung sadar bahwa kejadian itu pasti berhubungan dengan konflik di desanya tentang proyek bendungan. What kind of trouble? Evan sangat mengetahuinya, karena dia juga bekerja sebagai wakil pengawas dari HAM International yang sedang menyelidiki kasus itu. Namun karena polisi seperti menutupi informasi itu, dia pun meminta tolong pada Mike dan lainnya untuk membantunya menemui Vijay yang ada di dalam. Penumpang yang lain langsung pergi menggunakan bus barunya, sedangkan mereka masih ada di sana untuk menunggu kesempatan. Tiba-tiba sebuah mobil datang ke sana, yang ternyata adalah Rudra. Dengan kekuasaannya, semua polisi sudah tunduk kepadanya. Dia pun langsung menemui Vijay dan menginterogasinya. Where is your father, Vijay? Mendengar Vijay tidak akan memberitahukan lokasi dari ayahnya, Rudra menyuruh Kapten Shankar untuk menyiksanya. Kini semua yang ada di luar semakin curiga dengan apa yang terjadi di dalam. Mike dan 2 orang lainnya langsung menuju ke pintu terdekat dan langsung melumpuhkan polisi yang berjaga. Setelah masuk, akhirnya mereka mengetahui jika Kapten Shankar adalah komplotan yang sama dengan penjahat sebelumnya. Dengan cepat mereka masuk dan mengambil senjata yang tergeletak, guna mengancam Kapten Shankar untuk melepaskan Vijay. You don't know who you're dealing with. Sialnya Rudra dan anak buahnya sudah kembali, sehingga situasinya makin bertambah buruk. Apalagi Profesor Evan dengan naif malah mendekat, tentu saja dia langsung dilenyapkan. Sekarang Mike dan lainnya harus berlindung, karena saat ini penjahat itu ingin membunuh mereka semua. Yang Chen dan Vijay berhasil keluar lebih dulu, sedangkan Mike masih menghambat musuhnya. Untung saja bus itu sudah diperbaiki, sehingga mereka harus pergi dari sini sekarang juga. Namun karena wilayah ini sudah dikepung, mereka langsung ditembaki oleh semua yang ada di sana. Spike akhirnya terluka, sehingga Mike menggantikannya untuk menyetir. Tentu saja kemampuannya jauh di atas Spike, bahkan dia tidak peduli dengan banyaknya mobil yang menghadang. Mike sudah menyiapkan cara untuk lolos, yaitu memotong tali yang mengikat beton, sehingga semua mobil di belakangnya tidak bisa mengejarnya. Setidaknya mereka memiliki waktu untuk menjauh, sebelum Rudra dan anak buahnya selesai memindahkan beton itu. Sebenarnya selain Spike yang terluka parah, ternyata Mike juga tertembak, tetapi dia merahasiakannya. Mike tidak ingin mereka semua khawatir, menyadari dialah harapan satu-satunya untuk lolos. Spike yang sadar hidupnya sudah tidak lama lagi, meminta untuk ditinggalkan. Dia tidak ingin merepotkan mereka semua, dan setidaknya bisa sedikit membantu, dengan menghambat orang yang mengejarnya. See you down the road. Dengan berat hati, mereka pun memenuhi permintaannya, dan kini memikirkan tujuan selanjutnya, yaitu lokasi dari Tuan Ganesh, ayah dari Vijay. Namun untuk menuju ke sana, mereka harus melewati jalan turunan yang sangat curam.
Untungnya di lokasi itu, sudah disediakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk menghambat lajunya. Mereka pun langsung memasangkan tali baja itu pada busnya, dan mulai menuruninya. Dengan kecepatan yang rendah, resiko kecelakaannya akan menjadi sangat berkurang. What's happening? Sialnya tiba-tiba alat itu rusak, karena tali bajanya tersangkut. Tidak ada pilihan lain, mereka harus memotong tali itu, untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi dengan laju yang semakin cepat, Mike tidak bisa menjamin, mereka akan baik-baik saja. Yang paling menakutkan adalah, bus ini kehilangan keseimbangan di belokan, dan akhirnya terguling. Walaupun tidak jatuh ke jurang, as roda dari busnya akhirnya patah, sehingga mereka tertahan di sini. Tidak ingin menyerah begitu saja, Mike harus menemukan penggantinya, dengan melihat mobil apa saja yang ada di jurang. Untung saja ada bus dengan as roda yang masih utuh, sehingga mereka bisa menggunakannya. We're in business, kids. Dengan pengalamannya dahulu, selain bisa membalikan bus yang terguling, Mike juga langsung memodifikasinya menjadi katrol, yang mempermudahkannya untuk menuruni jurang yang dituju. Seperti yang dibayangkan, barang yang dicarinya masih utuh, sehingga dia langsung membongkarnya. Dengan cepat benda itu ditarik ke atas, dan dipasangkan pada bus yang sebelumnya rusak. Akhirnya bus itu kembali normal, sehingga mereka bisa meneruskan perjalanannya. Saat ini mereka belum memikirkan, jika kelompok dari Rudra yang sebelumnya terjebak, masih berusaha menyusulnya. Spike yang ditinggalkan di belakang, juga sudah melihat rombongan itu. Setidaknya dia berhasil melumpuhkan beberapa orang, untuk memperlambat mereka semua. Misi terakhirnya sudah selesai, sehingga dia meninggalkan dunia ini dengan damai. Rudra yang ingin mengejar kembali terhambat, karena alat untuk menuruni jalur di depannya rusak, sehingga memakan waktu untuk memperbaikinya. Karena sudah tidak sabar, dia memiliki ide, yaitu menggunakan handphone Vijay yang dia rampas, untuk berpura-pura menjadi dirinya, dan menanyakan lokasi dari Tuan Ganesh. Take him out and dispose of the body. Sambil menunggu perbaikan ini, dia menyuruh satu orang dengan motor menuju ke sana, untuk langsung menghabisinya. Mengira rencananya tidak terbongkar, ternyata Tuan Ganesh sudah menyadari, jika pesan itu bukan dari Vijay, karena sebelumnya mereka selalu menggunakan kode rahasia. Di tempat itu dia sudah menyiapkan jebakan. Jika penjahat datang dan membuka pintunya, maka tali yang putus akibat api yang menyala, mengaktifkan senjata dan bahan peledak lainnya. Beberapa menit kemudian, Vijay juga sudah sampai di tempat itu. Dia tidak khawatir, karena ayahnya yang cerdik tidak akan tertangkap dengan mudah. Mereka pun akan langsung pergi ke tempat persembunyian yang sebenarnya. Tetapi Mike yang tidak kuat menahan lukanya, tiba-tiba terjatuh. Setelah sampai di lokasinya, akhirnya mereka menyadari bahwa selama ini Mike menyembunyikan rasa sakitnya. I have a surgical kit. Dengan cepat Yang Chen melakukan operasi, terutama untuk mengeluarkan peluru yang masih ada di sana. Semuanya bekerja keras demi Mike, karena selama ini dia selalu melindungi mereka semua. Di lain tempat, Rudra yang mengetahui anak buahnya gagal, menyuruh mereka semua berpencar, bahkan mencarinya sampai malam. Star dan lainnya juga mendengar, suara salah satu motor mulai mendekat. They're here. Berniat kembali ke rumah, musuhnya itu langsung menangkapnya. Untungnya Yang Chen berhasil menyelamatkannya. Setidaknya malam ini mereka masih aman, sehingga bisa beristirahat sejenak. Pagi harinya, Mike sudah tersadar, dengan kondisinya yang lebih baik. Saat ini mereka harus segera pergi ke tujuan selanjutnya, yaitu keluar dari perbatasan negara. Tetapi di tempat itu belum ada jembatan, sehingga mereka harus menggunakan alat derek jangkung, untuk menangkut busnya menuju ke sana. Setelah semuanya naik, Tuan Ganesh ingin segera mengoperasikan alatnya. They've gone here. Sayangnya Rudra bisa menebak jalur pelariannya, sehingga mereka bisa sampai di sana tepat waktu. Tuan Ganesh yang melihat, dengan cepat menjalankan alat itu, sebelum semuanya terlambat. Dia pun ingin bertahan di sini, agar Vijay dan lainnya bisa selamat. Sialnya lagi Yang Chen terluka, sehingga kekuatan dari mereka menjadi berkurang. Melihat Tuan Ganesh juga terlumpuhkan, anak buah dari Rudra langsung menghentikan alat itu. Rencana dari Tuan Ganesh gagal, bahkan Rudra yang ada di depannya, tanpa menunggu lama langsung menghabisinya. Satu target sudah tumbang, dan kini tinggal menyisakan Vijay, yang tidak lama lagi akan bernasib sama.
Mereka yang di dalam bus seperti menjadi sasaran empuk, tanpa perlawanan. Untung saja Mike yang dari tadi bersembunyi, bisa sedikit mengganggu mereka semua. Tujuan utamanya saat ini, adalah mengambil alih ruang operator, untuk menggerakkan alat itu ke seberang. Walaupun tampak sulit, akhirnya Mike berhasil melakukannya. Dia pun langsung kembali melompat ke busnya, yang untungnya berhasil, karena Yang Chen yang sadar berhasil meledakkan tempat itu. Setelah sampai di seberang, mereka akhirnya bisa bernafas lega, walaupun harus ada pengorbanan. Namun Rudra juga tidak tinggal diam, karena dia dan anak buahnya kembali mengejarnya. Mike juga menyadari, semua ini belum berakhir. Tidak ada cara lain, mereka harus menahan musuhnya itu, sedangkan Mike berusaha membawa bus ini untuk tetap menjauh. Karena dengan senjata biasa masih kesulitan, anak buah dari Rudra bahkan sampai mengeluarkan RPG. Mike menyadari itu, sehingga dia langsung menghindar. Ledakan itu membuat batu di atas terowongan mulai berjatuhan. Sebelum jalurnya tertutup, dia harus masuk ke sana, bagaimanapun caranya. Sialnya salah satu musuhnya yang menggunakan motor, berhasil masuk lebih dulu, sebelum Mike. Orang itu ingin memasang peledak, dengan tujuan mengurung bus ini di terowongan. Namun Mike menyadarinya, dan dengan kekuatan maksimalnya, dia berhasil melewatinya sebelum meledak. Sialnya Kapten Shankar melewati jalur yang berbeda, sehingga dia bisa tetap mengejar Mike, dan semakin mendekatinya. Ditambah dengan Yang Chen yang pingsan, kini mereka semua khawatir, jika musuhnya itu berhasil menghentikannya. Dengan Vijay dan Star yang membantu, semua itu masih belum cukup, sehingga salah satunya berhasil masuk ke dalam busnya. Mau tidak mau, Mike yang harus turun tangan, walaupun nampak kesulitan. Untung saja Yang Chen kembali tersadar, sehingga dengan cepat dia mengurusnya. Kapten Shankar yang di belakang tidak tinggal diam, karena saat ini dia juga sudah masuk ke sana. Orang itu bahkan lebih kuat, sehingga Mike mulai tertekan. Melihat Yang Chen yang juga mulai kelelahan, Star ikut membantu. Mengingat bela diri yang diajarkan Yang Chen semalam, akhirnya dia bisa mempraktekannya, yang membuat musuhnya itu terluka. Yang Chen langsung mengakhirinya, dengan membuatnya terlempar keluar. Di sisi lain, Mike juga menggunakan tempat abu adiknya, untuk menekan Kapten Shankar. Dia pun terjatuh keluar, bahkan menyeret rekannya, yang akhirnya terjun ke jurang. Akhirnya mereka bisa sedikit bernafas lega, dan kini saatnya untuk pembalasan. Sudah bosan menjadi target, mereka kini mulai menyerang balik, yaitu pada Rudra yang kini sendirian. Apalagi dengan kekuatan bus ini, untuk mendorong mobil sekecil itu, akan sangat mudah. Tidak ada ampun untuk orang sepertinya, yang sudah menghabisi banyak nyawa tidak bersalah. Semua sudah sepakat, untuk penjahat seperti itu, hukuman yang paling pantas adalah melenyapkannya. Akhirnya perjalanan ini berakhir, dan beberapa hari kemudian, Vijay memberitahukan segalanya pada penduduk sekitar. Dan untuk Mike sendiri, dia masih memiliki tugas terakhir. Walaupun tidak bisa mendaki ke puncak, setidaknya di wilayah yang sama, dia bisa memenuhi permintaan terakhir adiknya, yaitu menabur abu miliknya. Setelah banyak hal yang dilalui bersama, sebenarnya Mike dan Yang Chen memendam perasaannya satu sama lain. Tetapi karena sudah waktunya Mike kembali ke negaranya, mereka berdua hanya bisa saling merelakan. Sebenarnya selama ini, Mike masih terkekang dengan dirinya sendiri. Namun setelah melihat tali tambang di sebuah toko di bandara, Mike teringat dengan perkataan adiknya. Hidup ini hanya sekali, sehingga nikmatilah, dan lakukan apapun yang diinginkan. Teringat akan hal itu, kini Mike juga ingin merasa bebas, yaitu dengan membatalkan kepulangannya. Dia ingin mengejar wanita yang disayanginya, yang saat ini sudah ada di depan matanya. Akankah ini menjadi petualangan baru dari Mike? Siapa yang tahu, karena film pun berakhir sampai di sini. Hidup ini ada untuk dijalani, karena sebuah kisah harus terus dilanjutkan, dengan sebuah lembaran baru. Dimanapun kamu berada, dan apapun masalahmu, hadapilah seperti air yang mengalir. Yaitu mengikuti arusnya, untuk mengetahui berbagai macam hal yang belum pernah kita rasakan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya.
Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.